Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas hal-hal penting seputar kesehatan, khususnya untuk Anda yang ingin menjalani hari tua dengan lebih kuat, lebih sehat, dan pastinya lebih bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar kami terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan datang. Percayalah, dengan satu klik kecil itu, Anda sudah membantu ribuan orang lainnya mendapatkan informasi penting tentang kesehatan mereka. Oke, sekarang mari kita masuk ke topik utama yang seringkali dianggap sepele. Padahal dampaknya bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi untuk para lansia. Topik hari ini adalah tentang kram kaki. Ya, kram kaki, gangguan otot yang sering datang tiba-tiba, menyakitkan, dan bisa membuat tidur malam Anda berubah jadi mimpi buruk. Mungkin Anda pernah mengalami sendiri atau melihat orang tua Anda terbangun tengah malam, menggeliat kesakitan sambil memegang betis mereka. Atau saat berjalan santai di pagi hari, tiba-tiba merasa otot kaki tertarik keras, seperti dipelintir. Rasa sakitnya tajam, mendadak, dan kadang berlangsung beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Fenomena ini bukan hal yang langka, dan yang lebih mengejutkan, banyak yang tidak tahu bahwa pola makan berperan sangat besar dalam memicu maupun mencegahnya. Kram kaki bukan hanya disebabkan oleh usia atau kelelahan fisik. Ada faktor-faktor tersembunyi yang berkaitan langsung dengan asupan nutrisi harian, ketidakseimbangan mineral, kekurangan cairan, atau konsumsi makanan yang salah bisa menjadi pemicu utama. Tapi di balik itu semua, ada kabar baik. Karena ternyata ada 3 jenis makanan alami yang bisa membantu mengatasi permasalahan ini. Makanan-makanan ini bukan hanya mudah didapat, tapi juga terbukti secara ilmiah membantu mengurangi frekuensi kram dan bahkan meningkatkan kekuatan otot lansia secara keseluruhan. Saya akan berikan sedikit bocoran di awal. Salah satu dari makanan itu adalah telur. Ya, makanan sederhana yang sering kita remehkan, tapi di balik kesederhanaannya, telur menyimpan nutrisi yang luar biasa untuk menjaga kesehatan otot dan fungsi saraf. Kita akan bahas lebih dalam nanti, tapi yang pasti, jika dikombinasikan dengan 2 makanan lain yang juga akan saya ungkap, maka hasilnya akan sangat terasa, otot menjadi lebih lentur, lebih kuat, dan kemungkinan kram pun berkurang drastis. Nah, selain membahas makanan-makanan itu, saya juga akan berbagi kisah nyata dari beberapa lansia yang telah merasakan manfaat besar setelah mengubah pola makan mereka. Bukan hanya teori, tapi juga bukti nyata di lapangan. Karena saya percaya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberi dampak besar terhadap kualitas hidup seseorang, terutama di masa tua. Kita semua ingin menikmati usia lanjut dengan tetap bisa berjalan, bergerak, dan beraktivitas tanpa terganggu oleh rasa nyeri atau otot yang menegang tiba-tiba. Tapi keinginan itu harus dibarengi dengan tindakan nyata. Dan salah satu tindakan paling mudah adalah memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari. Apa yang Anda makan hari ini akan menentukan bagaimana tubuh Anda bergerak esok hari. Sekarang bayangkan, jika setiap malam Anda bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena rasa sakit di kaki. Bayangkan jika setiap pagi Anda bisa bangun dan berjalan ke dapur tanpa merasa takut tiba-tiba kram. Dan yang paling penting, bayangkan jika Anda bisa tetap mandiri, tidak bergantung pada orang lain, hanya karena tubuh Anda sering lemah akibat kekurangan nutrisi penting. Semua itu bukan mimpi, semua itu bisa Anda capai, asal Anda tahu langkah-langkah yang benar. Dan itulah yang akan kita bahas bersama di video ini. Saya akan jelaskan secara lengkap 3 makanan terbaik untuk mengatasi kram kaki, alasan ilmiahnya, serta bagaimana menggabungkannya dalam pola makan harian Anda. Jadi tetap di sini, jangan ke mana-mana. Setelah ini, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari makanan pertama yang selama ini mungkin Anda konsumsi tanpa tahu bahwa manfaatnya ternyata luar biasa. Makanan yang bukan hanya memberi energi, tapi juga memperkuat otot, menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh, dan membantu sistem saraf bekerja lebih stabil. Dan yang membuat saya semangat membagikan ini adalah karena semuanya berbasis pada penelitian terpercaya, bukan mitos, bukan sembarang saran dari internet, tapi temuan nyata dari dunia medis dan gizi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak sedang bermain-main dengan kesehatan, kita sedang bicara tentang kualitas hidup seseorang, terutama di usia yang semakin menua. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda sudah like dan subscribe ya.
karena saya jamin informasi selanjutnya akan sangat berguna. Apalagi jika Anda sedang merawat orang tua, atau Anda sendiri sudah mulai merasa kaki sering kram, maka Anda wajib tahu makanan-makanan ini. Siapkan diri Anda, karena di bagian berikutnya, kita akan bahas makanan pertama yang menjadi penjaga utama, kekuatan otot, dan bisa jadi penyelamat tidur malam Anda. Kalau kita bicara soal kram kaki, maka kita harus mulai dari satu hal yang paling mendasar. Apa yang membuat otot kita bisa berfungsi dengan baik? Jawabannya ada pada keseimbangan antara protein, vitamin, dan mineral tertentu yang bekerja seperti tim kerja dalam tubuh kita. Mereka saling bantu, saling melengkapi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka efeknya langsung terasa salah satunya dalam bentuk kram. Dan di antara sekian banyak makanan, satu yang punya peran sangat penting, namun sering kita remehkan adalah telur. Ya, bukan makanan mahal, bukan makanan langka, tapi sangat luar biasa. Telur bukan hanya sumber protein berkualitas tinggi, tapi juga kaya akan nutrisi yang mendukung kesehatan otot, seperti kolin, vitamin B kompleks, dan sejumlah mineral penting yang dibutuhkan tubuh agar kontraksi otot berjalan stabil. Kandungan proteinnya membantu proses regenerasi sel-sel otot yang mulai melemah karena usia. Sedangkan kolin yang ada di dalam kuning telurnya membantu mendukung kerja sistem saraf yang secara langsung mengatur gerakan otot dan refleks tubuh. Jadi, telur bukan sekadar menu sarapan cepat. Ia adalah fondasi penting yang bisa membantu lansia tetap bergerak bebas tanpa takut otot tertarik atau nyeri mendadak. Tapi tentu, bukan hanya teori yang bisa meyakinkan. Maka saya ingin membagikan kisah dari Ibu Surti, seorang wanita berusia lanjut dari daerah Sleman, Yogyakarta. Dulu, Ibu Surti sering terbangun jam 2 atau 3 dini hari karena kram kaki yang menyiksa. Beliau mencoba berbagai jenis obat oles, bahkan pernah mengonsumsi suplemen, tapi keluhannya tetap datang, terutama saat musim hujan atau ketika cuaca dingin menusuk. Sampai suatu hari, cucunya yang kuliah di jurusan gizi menyarankan Ibu Surti untuk mulai mengubah pola makannya. Salah satu saran utama adalah menambahkan telur rebus sebagai menu rutin di pagi hari. Awalnya, Ibu Surti ragu. Beliau takut kolesterol naik, seperti banyak lansia lainnya. Tapi setelah dijelaskan bahwa konsumsi telur yang tidak berlebihan justru membantu menjaga keseimbangan nutrisi, beliau akhirnya mencoba. Minggu pertama, belum banyak perubahan. Tapi masuk minggu ketiga, Ibu Surti menyadari sesuatu. Ia bisa tidur lebih nyenyak. Tidak ada lagi rasa tegang di betis. Tidak ada lagi terbangun karena kaki mendadak sakit. Bahkan, beliau mulai bisa melakukan senam ringan di pagi hari tanpa rasa takut ototnya akan kram seperti biasanya. Apa yang terjadi pada Ibu Surti bukanlah kebetulan. Penelitian dari berbagai jurnal menyebutkan bahwa protein lengkap seperti yang terdapat dalam telur membantu mempercepat pemulihan otot yang tegang, serta mengisi kembali cadangan mineral tubuh yang terkuras saat aktivitas harian. Ditambah dengan vitamin B yang memperbaiki fungsi sistem saraf, telur menjadi makanan lengkap yang sangat cocok untuk lansia. Namun, tentu ada catatan penting. Telur harus dikonsumsi dengan cara yang sehat. Hindari menggorengnya dengan minyak berlebih, apalagi dengan mentega atau margarin yang tinggi lemak jenuh. Pilih cara memasak yang lebih sederhana, seperti merebus atau mengukus agar nutrisinya tetap terjaga dan aman untuk jantung. Ada juga yang bertanya, apakah aman mengonsumsi telur setiap hari? Jawabannya, jika tidak memiliki riwayat kolesterol tinggi atau alergi telur, maka 1 butir per hari bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia. Namun tetap konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, telur juga fleksibel untuk dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Anda bisa menambahkannya dalam sup sayuran, mencampurnya dalam bubur, atau membuat telur dadar sayur tanpa minyak yang berlebih. Kuncinya adalah keseimbangan dan konsistensi, dan jangan lupakan aspek psikologisnya. Bagi banyak lansia, makan telur bisa menghadirkan kenangan masa lalu, terutama mereka yang dulu terbiasa sarapan dengan telur kampung. Rasa familiar ini bisa menjadi penguat semangat makan, terutama bagi lansia yang mulai kehilangan nafsu makan karena faktor usia. Dengan begitu, telur bukan hanya bermanfaat secara fisik, tapi juga emosional. Satu hal lagi yang tak kalah penting, accessibility. Telur mudah didapat di pasar, warung, bahkan minimarket sekalipun. Harganya terjangkau dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk mengolahnya. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk semua kalangan, termasuk keluarga dengan anggaran terbatas.
Mari kita renungkan sejenak. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Mengonsumsi makanan yang tepat bisa mengurangi kebutuhan akan obat-obatan jangka panjang. Dan dalam konteks lansia, setiap langkah kecil menuju pola makan yang lebih sehat bisa berdampak besar dalam menjaga kemandirian mereka. Telur adalah langkah pertama, tapi ini baru permulaan. Masih ada 2 makanan lain yang tidak kalah penting dan bahkan bisa saling melengkapi. Jika dikombinasikan dengan tepat, maka risiko kram akan menurun, kekuatan otot meningkat, dan kualitas hidup lansia akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Di bagian selanjutnya, saya akan membahas makanan kedua yang mungkin selama ini sudah sering Anda temui di dapur, tapi belum pernah Anda sadari manfaat sesungguhnya. Makanan ini bukan hanya membantu sirkulasi darah, tapi juga kaya akan zat gizi yang bekerja langsung pada sistem otot dan saraf. Jangan lewatkan, kita masih punya 2 langkah lagi menuju keseimbangan tubuh yang lebih sehat dan bebas dari kram yang menyiksa. Kalau telur adalah pelindung utama otot dari dalam, maka makanan kedua ini ibarat penjaga keseimbangan aliran darah yang menyuplai nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa kram kaki bukan hanya persoalan otot yang kelelahan, tapi juga bisa terjadi karena sirkulasi darah yang terganggu. Dan disinilah peran penting dari satu bahan makanan yang mungkin setiap hari Anda simpan di dapur. Pisang. Pisang bukan cuma buah yang manis dan mudah dikonsumsi. Ia adalah sumber alami dari satu mineral penting yang berperan besar dalam mengatur kontraksi otot, menjaga detak jantung, serta menyeimbangkan cairan di dalam tubuh. Kandungan kaliumnya sangat tinggi, dan di usia lanjut, kalium ini menjadi garda terdepan dalam mencegah otot menegang secara tiba-tiba. Ketika kadar kalium dalam tubuh menurun, maka sistem saraf mulai mengalami gangguan. Otak memberikan sinyal yang kacau kepada otot, dan hasilnya adalah kontraksi otot yang tak terkendali yang kita kenal sebagai kram. Inilah mengapa orang yang mengalami dehidrasi ringan atau kekurangan kalium seringkali merasa kram di malam hari. Dan pisang, dengan segala kesederhanaannya, mampu memberikan solusi cepat dan alami. Konsumsi 1 buah pisang yang matang setiap hari bisa membantu tubuh menjaga kestabilan kalium dan sekaligus memberikan energi yang mudah dicerna. Sangat cocok bagi lansia yang sering merasa lemas di pagi hari atau setelah beraktivitas ringan. Saya ingin membagikan cerita dari seorang lansia asal Solo, yaitu Pak Handoko, pensiunan guru olahraga yang kini menghabiskan hari-harinya mengurus kebun kecil di belakang rumah. Meski dulu aktif bergerak, saat usianya semakin bertambah, ia mulai sering mengeluhkan kram yang datang tanpa aba-aba, terutama saat sedang menyiram tanaman atau duduk terlalu lama. Awalnya beliau mengira itu hal biasa, akibat penuaan. Tapi setelah berbicara dengan seorang relawan kesehatan dari puskesmas setempat, beliau disarankan untuk memperbaiki pola makannya dan mulai mengonsumsi buah-buahan yang mengandung kalium. Salah satunya adalah pisang Ambon matang yang mudah beliau temukan di pasar tradisional dekat rumahnya. Setelah rutin mengonsumsi pisang setiap pagi dan malam selama beberapa minggu, perubahan mulai terasa. Pak Handoko mengaku tubuhnya lebih segar, dan yang paling utama, intensitas kram yang biasa menyerang malam hari berkurang drastis. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, beliau sama sekali tidak mengalami kram saat tidur, sesuatu yang sebelumnya hampir terjadi setiap minggu. Cerita seperti Pak Handoko ini bukan hanya 1-2. Banyak jurnal dan laporan medis yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi kalium secara rutin membantu menstabilkan sinyal saraf, otot, dan mengurangi spasme otot, terutama pada populasi lansia. Dan yang paling menarik, pisang tidak hanya mengandung kalium. Ia juga memiliki magnesium dan vitamin B yang mendukung kerja kalium dalam tubuh. Selain manfaatnya yang besar, pisang juga praktis dan bisa dikonsumsi tanpa harus dimasak. Ini menguntungkan bagi lansia yang kesulitan mengunyah makanan keras atau tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk memasak. Teksturnya lembut, rasanya enak, dan bisa dikreasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari pisang kukus, pisang rebus, hingga smoothies tanpa gula tambahan. Pisang juga aman untuk penderita MAH, karena sifatnya yang melapisi lambung dan meredakan iritasi. Jadi bagi lansia yang memiliki keluhan lambung, buah ini bisa menjadi 2 solusi dalam satu sajian, melindungi lambung dan mencegah kram kaki. Tapi tentu, ada hal yang perlu diingat. Konsumsi pisang sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Terlalu banyak kalium dalam tubuh juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan lain. Oleh karena itu, cukup 1-2 buah pisang ukuran sedang per hari
sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral ini. Apalagi jika diimbangi dengan makanan lain yang juga mengandung kalium. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah jenis pisang tertentu lebih baik dari yang lain? Jawabannya, hampir semua jenis pisang lokal yang sudah matang sempurna memiliki kandungan kalium yang tinggi. Baik itu pisang Ambon, pisang kepok, atau pisang raja. Yang terpenting adalah menghindari pisang yang terlalu mentah atau belum matang sepenuhnya, karena kandungan nutrisinya belum optimal dan bisa sulit dicerna oleh lansia. Nah, bagi Anda yang merawat orang tua di rumah, atau Anda sendiri sudah mulai mengalami tanda-tanda seperti otot terasa tegang, kram setelah berjalan, atau bangun tidur dengan rasa nyeri di kaki, maka mulailah dengan satu hal kecil. Letakkan 1 atau 2 pisang matang di meja makan setiap hari. Biarkan tubuh Anda terbiasa dengan asupan kalium yang cukup. Rasakan bedanya setelah beberapa minggu. Gabungkan ini dengan telur, seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka Anda sudah membangun fondasi nutrisi yang kuat untuk otot Anda. Telur memperbaiki dan membangun otot. Pisang menjaga kestabilan saraf. Dan suplai mineral penting. Keduanya bekerja sama menjaga otot tetap lentur, kuat, dan tidak mudah tegang. Tapi perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu makanan lagi yang akan saya bahas. Makanan ini bukan hanya bermanfaat untuk otot, tapi juga mendukung sirkulasi darah, memperkuat sistem kekebalan, dan membantu regenerasi sel-sel tubuh secara keseluruhan. Makanan yang satu ini kaya akan antioksidan dan sangat baik untuk kesehatan jangka panjang para lansia. Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena dengan menambahkan satu lagi makanan sederhana ini, Anda akan memiliki kombinasi sempurna untuk mengatasi kram kaki dari berbagai sisi, mulai dari saraf, otot, hingga sirkulasi darah. Kita akan bahas lebih detail di bab berikutnya. Dua makanan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu telur dan pisang, bekerja seperti pasangan tangguh. Satu memberi kekuatan dan regenerasi otot, yang satu lagi menjaga stabilitas mineral dalam tubuh. Tapi untuk mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, masih ada satu lagi makanan yang sangat penting. Makanan ini bukan hanya berguna untuk otot dan saraf, tapi juga membantu memperbaiki peredaran darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Makanan yang dimaksud adalah alpukat, ya, alpukat. Buah yang lembut, berwarna hijau kekuningan, dan sering dianggap makanan mahal oleh sebagian orang. Padahal, kalau kita lihat dari sisi manfaatnya, alpukat justru termasuk salah satu makanan paling efisien dan lengkap bagi para lansia. Ia mengandung lemak sehat, jenis tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk jantung dan peredaran darah. Selain itu, alpukat juga mengandung magnesium, vitamin E, vitamin K, serta serat yang tinggi. Semuanya bekerja secara sinergis untuk menjaga tubuh tetap sehat dan otot tidak mudah mengalami kontraksi mendadak. Kram kaki pada lansia seringkali berkaitan dengan penurunan elastisitas pembuluh darah. Ketika aliran darah ke kaki terhambat, otot tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Hasilnya, otot menjadi mudah lelah, tegang, dan akhirnya kram. Disinilah alpukat berperan penting. Lemak sehat yang terkandung di dalamnya membantu menjaga kelenturan pembuluh darah, sehingga aliran darah tetap lancar. Bahkan pada usia yang sudah tidak muda lagi, mari kita lihat contoh nyata dari seorang lansia bernama Bu Marni, seorang pensiunan bidan dari Garut. Setelah memasuki usia senja, Bu Marni mulai sering mengalami kram, terutama saat berjalan terlalu lama di halaman rumah atau saat berdiri di dapur. Ia sempat beristirahat total karena takut kram datang saat sendirian. Anak-anaknya khawatir, dan akhirnya mereka berkonsultasi dengan ahli gizi yang menyarankan satu langkah sederhana, menambahkan alpukat ke dalam pola makan harian Bu Marni. Awalnya Bu Marni sempat menolak. Ia menganggap alpukat itu mahal dan terlalu berlemak. Tapi setelah diberi pemahaman bahwa lemak sehat justru dibutuhkan tubuh lansia, ia mulai mencobanya sedikit demi sedikit. Setengah buah alpukat dicampur dalam roti gandum, atau dibuat menjadi smoothies tanpa gula, menjadi menu sore. Yang menyegarkan, hasilnya tidak langsung terasa di hari pertama. Tapi memasuki minggu ketiga, tubuh Bu Marni mulai merespons. Ia merasa kakinya tidak lagi mudah lelah. Aktivitas sederhana, seperti menyapu teras atau berjalan ke warung, tidak lagi menimbulkan rasa tegang di betis. Bahkan, ia mulai kembali melakukan peregangan ringan di pagi hari, sesuatu yang sempat ia hentikan karena takut kambuh. Dan yang paling mengesankan adalah kualitas tidurnya membaik. Sebelumnya, Bu Marni sering terbangun di tengah malam karena rasa geli atau nyeri di kaki. Tapi setelah rutin mengonsumsi alpukat,
dan memperbaiki asupan lainnya, tidur malamnya menjadi lebih nyenyak dan segar saat bangun pagi. Apa yang dialami Bu Marni didukung oleh banyak riset yang menyebutkan bahwa alpukat membantu mengurangi peradangan otot dan memperlancar peredaran darah. Selain itu, kandungan magnesium dalam alpukat juga memiliki peran penting dalam menenangkan sistem saraf dan memperkuat sinyal antara otak dan otot. Ketika sinyal saraf mengalir dengan baik, maka risiko kontraksi yang tidak normal bisa ditekan. Keunggulan lain dari alpukat adalah kaya akan antioksidan, termasuk lutein dan zeaxanthin, yang juga bagus untuk kesehatan mata. Suatu bonus penting bagi para lansia. Jadi, selain membantu kaki lebih kuat dan bebas kram, alpukat juga mendukung fungsi tubuh lainnya yang menurun akibat proses penuaan alami. Namun, seperti semua hal baik dalam hidup, kuncinya tetap pada porsi dan konsistensi. Alpukat memang kaya manfaat, tapi karena kalorinya cukup tinggi, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang sekitar setengah hingga 1 buah per hari, tergantung kondisi tubuh. Hindari menambahkan pemanis atau susu kental manis berlebihan saat mengolah alpukat, karena bisa mengubah manfaat sehatnya menjadi beban gula yang tidak perlu. Salah satu cara favorit saya untuk menyarankan alpukat kepada para lansia adalah dengan mencampurkannya dengan pisang dalam bentuk smoothies tanpa gula tambahan. Lembut di perut, manis alami, dan sangat bernutrisi. Bisa juga dihaluskan dan dijadikan pengganti margarin untuk roti atau sebagai campuran salad. Fleksibilitasnya menjadikan alpukat sangat mudah masuk ke dalam pola makan sehari-hari, tanpa banyak perubahan besar. Dan mari kita jujur, bagi banyak orang Indonesia, alpukat bukanlah buah asing. Dari warung pinggir jalan sampai pasar swalayan, buah ini mudah ditemukan. Bahkan di banyak daerah tropis, pohon alpukat tumbuh subur di pekarangan rumah. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Jika memang kita serius ingin menjaga kesehatan otot dan mencegah kram kaki di masa tua. Sekarang, mari kita rekap sedikit. Telur memberi kekuatan dan regenerasi otot, pisang menjaga keseimbangan mineral, dan alpukat memperlancar aliran darah sekaligus menenangkan saraf. 3 makanan ini, jika digabungkan dalam pola makan harian, akan memberikan efek besar bagi lansia yang ingin hidup lebih aktif, lebih nyaman, dan pastinya bebas dari gangguan kram. Bukan berarti kita harus makan semuanya dalam satu waktu, tapi kita bisa menyusunnya dalam rutinitas harian. Telur di pagi hari, pisang sebagai camilan siang, dan alpukat di sore hari. Dengan begitu, tubuh kita akan mendapatkan pasokan nutrisi yang stabil sepanjang hari. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil ke arah gaya hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Mungkin hasilnya tidak instan, tapi dalam beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan sendiri perubahan yang nyata. Tidur lebih nyenyak, otot tidak mudah tegang, dan rasa percaya diri meningkat karena tubuh Anda lebih bisa diajak bekerja sama. Dan kini, tibalah waktunya kita menyimpulkan semua pembahasan ini dalam satu benang merah yang utuh. Di bagian berikutnya, saya akan rangkum semua yang sudah kita pelajari, sekaligus memberikan beberapa nasihat penting bagi Anda yang ingin menerapkan perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan bagian terakhir, karena ini akan menjadi penentu apakah informasi yang Anda dapatkan hari ini bisa benar-benar membawa manfaat dalam kehidupan nyata Anda. Sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan dalam pembahasan yang saya harap bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membangkitkan kesadaran. Kram kaki pada lansia bukanlah kutukan yang harus diterima begitu saja. Bukan pula bagian tak terelakkan dari proses menua. Kram kaki adalah sinyal dari tubuh bahwa ada yang tidak seimbang. Dan kabar baiknya, ketidakseimbangan itu bisa dikoreksi. Kita telah mengenal 3 makanan sederhana yang memiliki kekuatan luar biasa jika dikonsumsi dengan bijak. Telur, pisang, dan alpukat. Ketiganya bukan bahan makanan asing, bukan yang harus diimpor dari negeri jauh. Justru ketiganya akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia, tumbuh di tanah kita, masuk dalam budaya kita, dan tersedia di pasar-pasar tradisional hingga toko kelontong kecil. Telur memberi fondasi kekuatan otot, membantu regenerasi sel yang rusak, dan mendukung kerja saraf melalui protein dan kolin yang luar biasa. Pisang menjaga stabilitas mineral tubuh, terutama kalium, yang mengatur kontraksi otot dan mencegah kejang. Sementara alpukat memperlancar sirkulasi darah, menenangkan sistem saraf, dan memberikan lemak sehat yang menjaga kelenturan otot serta pembuluh darah. 3 pilar ini, bila dikonsumsi secara konsisten, akan membangun pertahanan alami tubuh terhadap kram yang menyiksa
bukan melalui obat kimia, bukan melalui terapi mahal, tapi cukup dari dapur Anda sendiri. Dari piring makan sederhana yang Anda sajikan setiap hari, tapi saya tahu, ilmu tidak akan berarti jika tidak dijalankan. Maka disinilah saya ingin memberi satu pesan penting. Ambil satu langkah sekarang. Tidak perlu menunggu besok. Mulailah dari apa yang ada di kulkas Anda hari ini. Kalau ada telur, rebuslah satu dan nikmati perlahan dengan niat menjaga tubuh. Kalau ada pisang, makan satu sebelum tidur. Jika ada alpukat, haluskan dan jadikan camilan sore. Jangan tunggu kram itu datang lagi. Jangan tunggu rasa sakit itu membangunkan Anda di tengah malam. Karena kesehatan bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa baik kita menjalaninya. Dan dalam masa tua, kualitas hidup menjadi segalanya. Banyak dari kita mengira bahwa kesehatan hanya bisa dijaga lewat obat-obatan dan kunjungan ke rumah sakit. Padahal, setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh adalah pilihan. Apakah pilihan itu menyehatkan atau justru memperparah kondisi yang sudah ada? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu bagi Anda yang merawat orang tua, kakek, atau nenek di rumah. Terkadang mereka tidak mengerti istilah medis. Mereka tidak tahu apa itu kalium, protein, atau magnesium, tapi mereka tahu rasa. Mereka tahu perhatian. Mereka tahu bahwa Anda peduli. Maka gunakan perhatian itu untuk memperbaiki menu makan mereka sedikit demi sedikit. Gantilah cemilan manis tak bergizi dengan pisang matang. Tambahkan telur dalam menu pagi mereka. Sajikan alpukat sebagai pelengkap sore. Lakukan dengan cinta. Dan lihatlah perubahan yang terjadi. Dan untuk Anda para lansia yang sedang menonton ini sendiri, ketahuilah bahwa usia bukanlah batas untuk menjadi lebih sehat. Anda tidak terlambat. Justru sekarang adalah waktu terbaik untuk mulai memperhatikan tubuh Anda. Tidak perlu diet rumit, tidak perlu aturan ketat. Cukup kenali makanan yang mendukung tubuh Anda. Dan 3 makanan ini adalah permulaan yang sangat kuat. Saya tidak akan mengklaim bahwa setelah makan telur, pisang, dan alpukat, hidup Anda langsung bebas dari semua masalah. Tapi saya berani katakan bahwa tubuh Anda akan berterima kasih. Otot Anda akan menjadi lebih tenang. Malam Anda akan lebih damai. Dan langkah Anda akan lebih ringan. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan tindakan besar. Seringkali perubahan besar dimulai dari piring kecil di meja makan. Dari niat yang sederhana tapi konsisten. Dari keputusan untuk hidup lebih sehat. Hari ini juga, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Bisa jadi, satu klik Anda menyelamatkan seseorang dari malam tanpa tidur karena kram yang menyakitkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, inilah saat yang tepat. Di channel ini saya akan terus berbagi informasi seputar kesehatan lansia, pola makan yang baik, serta tips-tips hidup aktif di usia senja. Karena saya percaya, setiap orang berhak untuk menua dengan martabat, dengan kesehatan yang terjaga, dan dengan senyum yang tetap lebar di wajah mereka. Akhir kata, ingatlah bahwa menjaga kesehatan bukan tugas orang lain. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Mulailah dari apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Dan biarkan tubuh Anda membalasnya dengan rasa nyaman, kekuatan yang baru, dan malam-malam yang lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.